Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilala Zuardia dari kelas 1A Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja obat sistem saraf pusat. Susunan saraf pusat. Susunan saraf pusat dibagi menjadi 3. Yang pertama cerebellum, yang kedua batang otak, yang ketiga cerebral hemisphere. Cerebellum mempunyai arti mengendali dan mengkoordinasi gerakan. Batang otak adalah mengendalikan fungsi vali dan perilaku otomatis. Cerebral hemisphere, fungsi-fungsi utama lainnya. Cerebral cortex memiliki 4 bagian. 1. Occipital lobe, artinya penglihatan. 2. Temporal lobe, artinya pendengaran. 3. Parietal lobe, artinya persepsi badan spatial. 3. Frontal lobe, artinya perencanaan dan pergerakan. Fungsi sistem saraf. 1. Mengkoordinasi. 2. Menafsirkan. 3. Mengontrol interaksi antara individu dengan lingkungan sekitar. Golongan obat sistem. 1. Analgetik sedaktif dan non-sedaktif. 2. Hipnotik sedaktif. 3. Anestesi umum dan lokal. 4. Psikotropik. Analgetik. 1. Analgetik atau obat penghilang rasa nyeri adalah zat yang mengurangi atau menghalau rasa nyeri tanpa menghilangkan kesadaran. 2. Berdasarkan efek farmakologinya, analgetik dibagi menjadi 2. Mekanisme umum penghambat nyeri. Merintangi terbentuknya rangsangan pada reseptor nyeri perifer dengan analgetik perifer. Merintangi penyaluran rangsangan di saraf-saraf sensorik, misal dengan anestetik lokal. Blokade pusat nyeri di susunan saraf pusat dengan analgetik sentral atau narkotik atau dengan anestetik umum. A. Analgetik opioid atau narkotik. Disebut juga opioida atau mirip obat adalah zat yang bekerja terhadap reseptor. Tubuh dapat mensentisa zat opioidnya sendiri. Berdasarkan kerjanya dapat digolongkan 1. Agonis opiat, 2. Antagonis opiat, 3. Kombinasi. Reseptor opioid. Reseptor yang dianggap bertanggung jawab untuk sebagian besar sifat analgesikopioid. Reseptor berperan pada saraf perifer, tetapi dapat menyebabkan analgesia. Berkontribusi terhadap analgesi pada tingkat spinal. Semua reseptor opioid dihubungkan melalui G-protein dan melakukan penghambatan adenilat siklase. Antagonis opioid. Antagonis murni termasuk naloxone atau short acting dan naltrexone atau long acting. Naloxone tidak mempengaruhi ambang nyeri, tidak memblok stres akibat analgesia. Digunakan untuk mengobati overdosis opioid atau untuk meningkatkan pernafasan pada baru lahir. B. Obat analgesik perifer atau non-narkotik. 1. Paracetamol, 2. salisilat, 3. ibuprofen, 4. aminofenazon, 5. mefaminat. Penggunaan. Efek analgetik. Meringankan atau menghilangkan rasa nyeri tanpa memengaruhi susunan sel saraf pusat. Efek antipiretik. Obat ini akan menurunkan suhu badan hanya pada keadaan demam. Efek anti radang atau antiinflamasi. Juga memiliki daya anti radang khususnya NSAID-H. Efek samping. Efek samping yang paling umum adalah gangguan lambung usus. Efek samping ini terutama terjadi pada penggunaan lama atau dalam dosis tinggi. Efek samping secara umum. Efek ulcerugen, mual, muntah, nyeri lambung, gastritis. Obat yang banyak menimbulkan keluhan lambung serius adalah indomethacin, piroxicam. Gangguan fungsi ginjal, insufisiensi, kelainan pada regulasi. Agregasi trombosit dikurangi. Reaksi kulit, ruam, dan urtikari. Farmakodinamik. 1. Efek analgesik, menghambat sintesi. 2. Efek antipiretik, meningkatkan pengeluaran keringat. 3. Efek antiinflasi, tidak menghambat migrasi sel.
asam mefenat, analgesik, antiinflamasi, ESO atau iritasi lambung, diare pada pasien tua. Hipnotik sedatif. Sedatif adalah substansi yang memiliki aktivitas moderate yang memberikan efek menenangkan. Hipnotik adalah substansi yang dapat memberikan efek mengantuk yang dapat memberikan onset serta mempertahankan tidur. Hipnotik dan sedatif merupakan golongan obat pendepresi susunan saraf pusat. Obat ini digunakan berhubungan dengan sistem saraf pusat, tata laksana nyeri akut dan kronik. Klasifikasi obat hipnotik sedatif. 1. Benzodiazepin. 2. Barbiturat. 3. Golongan obat non-barbiturat non-benzodiazepin. 1. Benzodiazepin. Benzodiazepin adalah obat yang memiliki 5 efek farmakologis sekaligus, yakni ansiolisis, sedasi, antikonvulsif. Keunggulan benzodiazepin dari barbiturat yaitu rendahnya tingkat toleransi obat, potensi penyalahgunaan yang rendah, margin dosis aman yang lebar. Mekanisme kerja merupakan akibat aksi gamma aminobutyric acid atau GABA sebagai neurotransmitter penghambat sehingga kanal klorida terbuka dan terjadi hiperpolarisasi postsinaptik, membran sel tidak dapat dieksitas. Efek samping. Kelelahan dan mengantuk adalah efek samping yang biasa pada penggunaan lama benzodiazepin. Penggunaan benzodiazepin tidak akan mengganggu tekanan darah, denyut jantung. 2. Barbiturat. Secara kimia, barbiturat merupakan derivat asam barbiturat. Asam barbiturat 2,4,4 merupakan hasil reaksi kondensasi antara ureum dengan asam malonat. Mekanisme kerja. 1. Golongan barbiturat bekerja pada neurotransmitter penghambat GABA pada sistem saraf pusat. 2. Efek hipnotik barbiturat dapat dicapai dalam waktu 20-60 menit dengan dosis hipnotik. Efek samping. Golongan barbiturat mempunyai rentang dosis aman sempit, dapat menimbulkan koma. Barbiturat tidak boleh diberikan pada penderita alergi barbiturat, penyakit hati atau ginjal, hipoksia, penyakit Parkinson. 3. Golongan obat non-barbiturat non-benzodiazepin. 1. Propofol. 2. Ketamin. 3. Dextrometropan. Kentamin. Kentamin adalah derivat pensilidin yang menyebabkan disosiatif yang ditandai dengan disosiatif EEG pada talamokortikal dan sistem limbik. Kentamin larut dalam air dan dapat menyebabkan analgesik pada dosis subanestetik. Dextrometropan adalah NMDA antagonis dengan afinitas ringan yang paling sering digunakan sebagai penghambat respon batuk di sentral. Tanda dan gejala penggunaan berlebihan DMP adalah hipertensi sistemik, takikardia, kaku otot, kejang, dan koma. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.